apa termasuk yang membatalkan wudu? Memegang kemaluan. Hadisnya riwayat Abu Dawud, At-Tirmidzi. Walaupun nanti kita jelaskan ada beda pendapat kalangan para ulama. Tapi kita ambil yang selamat lah, yang lebih hati-hati. Nah, Imam Asy-Syafi'i itu dikenal seorang ulama yang sangat hati-hati mengamalkan hukum. Jadi kalau ada beda pendapat, boleh tidak boleh, itu mesti beliau mengamalkan yang kira-kira ini lebih menyelamatkan. Nah gitu. Jadi kalau memegang kemaluan itu nanti ada beda pendapat antara membatalkan wudu dan tidak membatalkan wudu, Imam Asy-Syafi'i mencari dalil yang lebih menyelamatkan membatalkan wudu. Toh berwudu itu tidak harus batal kok. Panjenengan belum batal wudu, oleh wudu lagi. Disebut tajdidul wudu, memperbaharui wudu. Walaupun di kalangan sahabat itu Sayyidina Anas bin Malik itu nyambung deh. Mari sholat maghrib sampai sholat subuh tidak wudu dia. Kenapa? Karena tidak batal. Kuat deh. Ya karena sadar dia mari maghrib sampai subuh nggak tidur memang dia. Terus tidak batal wudunya. Jarang sekali berwudu. Tapi boleh kita berwudu, memperbaharui wudu walaupun wudunya belum batal. Apalagi kalau batal itu harus wudu. Man massa zakarahu falyatawadda. Siapa yang memegang kemaluannya hendaklah ia berwudu. Dalam hadis tersebut dijelaskan bahwa orang yang memegang kemaluan, baik kemaluan sendiri apalagi kemaluan orang lain, ya apa tuh? Yang memegang kemaluan istrinya atau suaminya lah, masa orang lain ya. Jadi memegang kemaluan sendiri itu batal, apalagi orang lain. Orang lain siapa? Itu tanda tanya besar. Jangan sampai ya selain pasangannya. Demikian pendapat jumhur ulama. Jumhur itu kebanyakan ulama ya. Namun ulama Hanafiyah, jadi kalau ulama Hanafiyah berarti pengikut Imam Hanafi, yang belum tentu Imam Hanafi berpendapat demikian. Sama seperti pendapat ulama Syafi'iyah, pengikut Imam Syafi'i. Tapi belum tentu Imam Syafi'i telah berpendapat seperti itu. Kenapa kalau disebut pengikut? Secara umum, amalan yang dilakukan oleh ulama itu mengikuti pendapat umumnya Imam Hanafi yang kita jelaskan ini. Jadi kalau di sini, namun para ulama Hanafiyah, maksudnya ulama pengikut Imam Hanafi, walaupun dalam pendapatnya tersebut belum tentu Imam Hanafi berpendapat seperti itu. Contoh ya. Imam Asy-Syafi'i sendiri ketika didesak bersentuhan menyentuh lawan jenis, Imam Asy-Syafi'i sendiri sebenarnya tidak sampai membatalkan wudu, hanya dianjurkan wudu. Yang berpendapat membatalkan wudu itu pengikutnya Imam Syafi'i. Makanya disebut ulama Syafi'iyah. Ulama Syafi'iyah berpendapat bersentuhan lain jenis, termasuk dengan istri, dengan suami, itu membatalkan wudu. Itu pendapat ulama Syafi'iyah. Ulama mengikuti Imam Asy-Syafi'i. Tidak mesti Imam Asy-Syafi'i itu mengatakan batal. Imam Asy-Syafi'i hanya menganjurkan, dianjurkan berwudu. Nah, seperti itu. Nah, di sini pengikut Hanafiyah, ulama Hanafiyah. Beliau mengatakan, para ulama ini, hal hiya illa wudu'atu minka. Dia berkomentar, ketika menyentuh kemaluan itu, bukankah kemaluan itu hanya potongan dagingmu? Ini sama dengan menyentuh bagian daging yang lain.
ya tidak batal menurut ulama Hanafiyah. Menurut Abu Hatim, Abu Zu'rah, Daruqutni, Baihaqi dan Ibnu Juzai, ternyata hadis tersebut dinilai dhaif, lemah. Karena itu pendapat jumhur tentu dikatakan sebagai pendapat yang lebih kuat. Ibnu Hibban meriwayatkan, idza afdha ahadukum biyadi ila farjihi wa laisa bainahuma sitrun wala hijabun falyatawadda. Jika salah satu di antara kalian menyentuh kemaluan dengan tangannya, maksudnya dengan bagian telapak bagian dalam, ya. Dalam keterangan ini walaisa bainahuma sitrun, tidak ada tabir atau penghalang atau sekat, maka hendaklah berwudu karena dianggap batal. Begini jamaah, pas habis sholat kok maaf kemaluannya itu kok guatel kok dilalah kok nggak kayak celana dalam gitu, garuk langsung, ayo batal. Tapi nek garuk kayak ono celana ono sarunge, garuk anak, boten batal. Jadi kalau kemaluan gatel ya digaruk, di luar ada penghalang, ada kain, walaupun tipis kainnya, itu tidak batal. Tapi kalau langsung sentuh kulit itu batal.